Halo, saya Sandy Ferika dari Program Pendidikan Ekonomi 2019 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya komunikasi yang baik dan sosialisasi tentang BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang ada di daerah saya, yaitu Gunung Kidul, serta permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang apa itu BUMDes, perlu kalian ketahui bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan desa, juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Seluruh atau sebagian besar modal BUMDes itu dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. BUMDes sendiri harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Nah, di salah satu desa di Gunung Kidul sendiri memiliki sebuah BUMDes yang bernama HKP. BUMDes tersebut telah berdiri dari tahun 2011. BUMDes tersebut mengelola pariwisata dengan aset yang bernama Waterpure. Warga desa tentu saja sudah mengetahui keberadaan dari BUMDes tersebut. Mereka juga mengetahui adanya laporan tahunan yang diberikan oleh pengelola BUMDes. Namun, mereka mengatakan tidak mengerti sama sekali secara rinci terkait BUMDes, seperti jumlah aset, penghasilan, program kerja, dan sebagainya. Permasalahan muncul dari ketidakpahaman mereka tentang laporan yang diberikan. Sebagian lagi menyatakan bahwa mereka enggan membaca laporan tersebut. Masalah komunikasi juga muncul akibat rasa kecewa masyarakat yang merasa pendapatnya tidak didengarkan dengan baik oleh pengelola BUMDes. Ada beberapa permasalahan yang tidak ditanggapi, terutama terkait akses jalan dari lokasi Waterpure ke sawah mereka. Dari pihak pemerintahan desa, menuturkan hambatan komunikasi ini juga muncul dari masyarakat yang tidak berani bicara secara terbuka atau terang-terangan, atau sering disebut dengan istilah gerendengan. Timbulnya masalah tersebut dikarenakan adanya hubungan antar pihak BUMDes dengan masyarakat di desa yang kurang baik dan kurang terbuka, sehingga masyarakat tidak berani bicara secara terbuka dan hanya bersifat gerendengan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk diam dan membiarkan ketidaktahuan serta ketidakpahaman mereka tentang laporan tahunan yang telah diberikan oleh pihak BUMDes. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi dan komunikasi yang baik serta terbuka antar pihak BUMDes dengan masyarakat desa. Selain itu, kedekatan hubungan antar pihak BUMDes dengan masyarakat desa juga berpengaruh karena dengan cara menjalin hubungan yang baik, masyarakat desa akan merasa tidak ada sekat antara mereka. Dalam artian, mereka akan merasa memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka, agar tidak terjadi adanya kesalahpahaman antar pihak BUMDes dengan masyarakat desa. Namun, sulit untuk menyadarkan masyarakat desa tersebut akan pentingnya BUMDes bagi mereka, karena dalam mindset mereka, mereka dapat mengolah sendiri keuangan maupun usaha-usaha mereka yang ada di desa tanpa adanya bantuan dari BUMDes. Padahal nih, dari sisi pengelola menyatakan bahwa BUMDes itu telah bermanfaat bagi masyarakat. Namun, memang beberapa dari masyarakat yang bukan pengelola menyatakan bahwa BUMDes tidak membawa manfaat dari sisi ekonomi. Partisipan penelitian atau masyarakat tadi mengatakan bahwa pengguna dari kios yang ada di Waterpure tersebut adalah orang-orang yang berasal dari luar desa. Ada pula yang mengatakan bahwa pengguna kios adalah orang yang berrelasi dengan pengelola. Dalam hal sisi perekrutan tenaga kerja, partisipan menuturkan adanya ketimpangan di mana warga sekitar tidak diberdayakan sebagai karyawan BUMDes. Banyak warga yang menganggap proses rekrutmen karyawan tidak transparan. Dengan adanya peristiwa yang demikian, pihak BUMDes semestinya harus menjalin hubungan dan komunikasi yang lebih baik lagi dengan masyarakat desa, agar masyarakat desa merasa nyaman dan terbantu dengan adanya BUMDes di daerah mereka.
Hubungan maupun komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan cara mengunjungi usaha-usaha yang dimiliki masyarakat desa atau mengunjungi setiap individu untuk sekedar berkomunikasi, layaknya sesama masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, dilakukan kunjungan setiap seminggu sekali. Dengan adanya program pengunjungan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu tersebut, dapat dipastikan bahwa hubungan antar pihak BUMDes dengan masyarakat desa akan tetap terjalin dengan baik. Dengan demikian, masyarakat desa akan merasa bahwa antara pihak BUMDes dengan mereka tidak ada sekat ataupun kesenjangan jabatan. Mereka, masyarakat desa, dapat dengan terbuka menceritakan keluh kesahnya tentang ketidaktahuan dan kekurangpahaman mereka soal laporan tahunan yang diberikan oleh pihak BUMDes. Dengan adanya bukti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa setiap BUMDes sudah pasti memiliki permasalahan internalnya masing-masing. Sebagai contoh, hubungan yang kurang baik antar masyarakat desa dengan pihak BUMDes di desa saya Wonosari. Maka sulit untuk BUMDes berjalan secara lancar, karena kurang mendapat apresiasi dari masyarakat desa dengan adanya program-program yang akan dijalankan ke depannya oleh pihak BUMDes. Maka dari itu, hubungan yang baik antar masyarakat desa dengan BUMDes juga sangat berpengaruh bagi berjalannya program-program yang diadakan oleh BUMDes untuk kedepannya. Kesimpulan dari apa yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti akan melakukan interaksi dengan orang lain, baik itu dengan keluarga, teman, tetangga, hingga rekan kerja. Selain itu, manusia juga akan sangat terbantu dalam melakukan berbagai aktivitas maupun pekerjaan. Namun sebaiknya ada juga yang terpenting. Manusia juga harus selalu berupaya meningkatkan keterampilan berkomunikasi supaya memudahkan mereka saat berinteraksi dengan orang lain, khususnya dengan lebih banyak orang. Dengan adanya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak, maka akan meminimalisir terjadinya suatu permasalahan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.